Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Buat kamu yang gak suka ribet di dapur, atau baru belajar masak, atau cuma mau lihat-lihat makanan aja, nah, kamu ada di channel yang tepat. Resep kali ini aku akan membuat olahan daging, yaitu sate marangi. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah memproses daging agar menjadi lunak. Remas 1 lembar daun pepaya, kemudian taruh daging di dalamnya, balut sampai tertutup semua, kemudian letakkan di dalam kulkas selama 30 menit. Sementara itu, kita siapkan dulu bumbu untuk marinasi dagingnya. Ada 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas lengkuas, 2 sendok air asam jawa, 1 sendok teh ketumbar, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan gula merah, dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan lengkuas menggunakan blender. Setelah halus, kemudian kita tumis bumbu yang tadi kita blender. Bumbu marinasi itu sendiri adalah bumbu perendam lauk sebelum diolah lebih lanjut untuk menambah rasa dan meningkatkan keempukan daging. Masukkan juga ketumbar bubuk. Jadi sebelum satenya nanti dibakar, dagingnya akan kita rendam dulu dengan bumbu-bumbu ini agar rasanya itu lebih gurih dan nikmat. Nah, ini ditumis sampai harum. Jika sudah mulai harum, kita matikan api lalu angkat. Kemudian keluarkan daging setelah 30 menit. Kemudian dicuci bersih. Lalu campurkan semua bumbu marinasi, masukkan ke dalam daging, gula merah, air asam jawa, kecap manis, garam, dan bumbu yang tadi kita tumis. Kemudian kita aduk rata sampai bumbu tercampur dengan daging. Kemudian setelah proses ini kita akan biarkan daging agar bumbunya itu meresap ke dalam daging selama 30 menit dan letakkan di dalam kulkas. Jangan lupa ditutup ya. Nah, ini setelah 30 menit bumbunya juga sudah meresap ke dalam daging. Kemudian kita tusuk daging satu persatu. Ketika memotong daging, ukurannya jangan terlalu kecil ya, karena ini akan membuat tekstur daging menjadi kering ketika dibakar. Jadi, kalau potongannya daging agak besar-besar, daging yang akan dihasilkan itu agak juicy, empuk, dan juga tidak mudah gosong ketika dibakar. Nah, lakukan proses ini sampai daging habis. Nah, ini satenya sudah siap untuk dibakar. Membakar satenya boleh dengan arang ataupun dengan teflon. Jika membakar dengan arang, perhatikan jangan sampai api menyala, karena ini akan membuat daging menjadi gosong. Jadi arangnya harus tetap membara saja. Bolak-balik sate agar tidak kering dan tidak gosong dagingnya. Dan selama proses memanggang, boleh dioleskan dengan bumbu marinasi yang tadi. Pastikan daging sudah matang sempurna, lalu bisa kita angkat.
Sekarang kita akan menyiapkan untuk bahan sambal kecapnya. Di sini ada kecap manis, cukupnya cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah, tomat, dan jeruk limau. Untuk ukuran pedasnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Iris kasar semua bahan, cabai, bawang, dan tomat. Kemudian letakkan di dalam wadah semua bahan yang sudah diiris kasar. Sekarang beri kecap manis secukupnya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian diaduk rata. Dan ini sambal kecap sudah siap untuk dihidangkan. Sekarang kita letakkan sate di atas piring saji. Kemudian disiram sambal kecap dan beri perasan jeruk limau sesuai selera. Dan sate marangi siap disajikan dengan sambal kecap. Perpaduan bumbu marinasi pada daging yang begitu gurih dan enak bakalan lezat banget dipadukan dengan sambal kecap yang manis dan pedas. Tekstur dagingnya juga juicy banget. Dagingnya juga empuk banget, sama sekali nggak ada keras ataupun alot. Pokoknya ini enak banget. Oke, itu dia resep kali ini. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan membuat rendang dengan metode 5-30-5-30. Dengan metode ini, daging menjadi empuk dan hemat gas. Masak rendang cukup 1 jam 10 menit aja di atas api. Gak ribet dan gak perlu menunggu berjam-jam. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada 1 kilo daging sapi, dan ini dia bumbu-bumbu halus dan rempah-rempahnya. Dan ini bisa di screenshot ya. Untuk 1 kilo daging biasanya menggunakan 1 kilo santan kental dari 2 butir kelapa. Sekarang kita akan haluskan bumbu. 20 buah bawang merah, 10 buah bawang putih, lada, ketumbar, dan kemiri, 2 ruas jahe dan 2 ruas kunyit, 7 buah cabai merah. Untuk pedasnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Karena anak-anakku nggak suka pedas, jadi pemakaian cabainya sedikit aja. Pertama, didihkan 1 liter air. Jika sudah mendidih seperti ini, masukkan daging yang sudah dicuci bersih. Lalu masak daging sampai air mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, masak selama 5 menit setelah air mendidih. Aduk-aduk agar matang merata. Setelah 5 menit, kemudian tutup daging. Lalu matikan api dan biarkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup. Dan ini setelah 30 menit, kemudian kita nyalakan api. Didihkan lagi, kemudian masak selama 5 menit. Jangan membuka tutup sampai 30 menit agar uap panas tidak keluar. Sebaiknya jangan mematikan api sebelum ditutup. Tutup dahulu kemudian matikan api agar uap panas tetap terjaga di dalam tutup.
karena uap panasnya akan mempercepat proses pematangan daging. Setelah 5 menit, tutup, kemudian matikan api. Lalu kita biarkan lagi selama 30 menit. Setelah proses pertama, lalu kita masukkan santan. Air dari rebusan daging tidak perlu dibuang karena ini memakai santan kental. Pemakaian santan harus dengan kelapa yang fresh, tidak bisa dengan santan instan. Sesuai dengan pengalaman aku, pemakaian santan instan tidak bisa untuk menjadi rendang. Aduk terus sampai mendidih agar santan tidak pecah. Jika sudah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan rempah-rempah, 2 batang serai, 3 ruas lengkuas, 3 lembar daun jeruk, dan 2 lembar daun salam. Lalu kita bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Bumbu halus bisa juga dibeli di pasar atau memakai bumbu rendang instan. Tidak perlu menumis bumbu karena nanti santan akan menghasilkan minyak yang banyak. Kemudian aduk, masak sampai air menyusut dan keluar minyak. Biasanya merendang membutuhkan waktu 2 jam untuk 1 kilo daging. Dengan metode ini, merendang semakin mudah dan tidak terlalu capek karena harus menunggu lama-lama dan juga sangat hemat gas. Kemudian masukkan 1 lembar daun kunyit yang disimpul. Bisa juga daun kunyitnya diiris tipis-tipis lalu masukkan ke dalam rendang. Dan biasanya jika bikin rendang, aku mengiris tipis-tipis daun kunyit agar bisa dimakan bersama bumbu rendang. Beri garam dan tes rasa. Jika sudah keluar minyak seperti ini sudah matang dan bisa diangkat. Jika ingin lebih kering, bisa diteruskan memasak sampai benar-benar hitam. Sekarang kita plating rendangnya. Sangat menggugah selera dimakan dengan nasi hangat. Bumbu-bumbunya sederhana tapi tetap nikmat. Gak ribet dan juga hemat gas. Dan ini dia dagingnya benar-benar empuk. Dan itu dia video kali ini. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Jangan lupa subscribe,
like, comment, and share. Halo, assalamualaikum. Resep kali ini kita akan membuat semur daging asli Betawi. Dagingnya super empuk dan bumbunya meresap sempurna dengan metode hemat gas. Oke, kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita didihkan 1,5 liter air. Setelah mendidih, masukkan 1 kilo daging sapi yang sudah dipotong sesuai selera. Usahakan agar daging sapinya terendam semua di dalam air, agar nanti bisa matang sempurna. Kemudian kita tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kemudian kita rebus selama 5 menit. Dan ini setelah direbus selama 5 menit, kemudian kita tutup rapat, lalu matikan api. Diamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup. Dan ini setelah 30 menit kemudian, lalu nyalakan kompor kembali dan didihkan. Setelah mendidih kembali, kemudian kita masak selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian kita tutup rapat, lalu matikan api. Kemudian diamkan lagi selama 30 menit dalam keadaan tertutup. Dan ini setelah 30 menit, daging siap diolah. Lalu dagingnya kita angkat. Sisihkan airnya untuk kita gunakan sebagai kuah semur. Lanjut kita akan menghaluskan bumbu. 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 6 butir kemiri, 1 ruas jahe, dan minyak goreng, ditambah air untuk menghaluskan. Kemudian dihaluskan menggunakan blender, bisa juga diulek. Lalu kita tumis sampai harum. Ini dibiarkan dulu airnya sampai menyusut. Dan ini airnya sudah menyusut, kemudian kita tumis. Saya tambahkan sedikit minyak goreng. Ditumis sampai harum. Oke, ini sudah cukup. Kemudian kita masukkan dagingnya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Masukkan 1,5 liter rebusan air daging. Lalu masukkan rempah-rempahnya. 2 lembar daun salam, 1 jari kayu manis, 1 buah bunga lawang, setengah butir pala, 4 butir cengkeh, dan 1 batang serai.
Kemudian kita aduk rata. Setelah mendidih seperti ini, lalu masukkan 3 butir telur rebus dan 3 buah kentang yang dipotong besar-besar. Ini opsional. Kemudian beri 150 ml kecap manis atau sesuai selera, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap, dan setengah sendok makan lada bubuk. Kemudian aduk rata kembali. Lalu masak hingga kentang empuk. Kira-kira sekitar 15-20 menit. Setelah kentang empuk, kemudian kita masukkan 1 sendok makan tepung beras yang dicairkan dengan 5 sendok makan air. Ini fungsinya agar kuahnya lebih mengental. Karena memang khasnya semur daging Betawi, kuahnya itu tidak cair tetapi agak sedikit mengental. Dan ini dia semur daging Betawi asli siap dihidangkan. Masakan ini recommended banget. Rasanya juga sangat enak. Semua anggota keluarga pasti akan suka. Dan resep ini juga bisa untuk jualan, dipadukan dengan nasi uduk. Bakalan jadi lauk yang cocok banget. Ini dia daging sapinya. Empuk banget, nggak pakai debat sama gigi. Bumbunya juga super meresap. Masaknya juga hemat gas dan hemat waktu. Oke, itu dia resep kali ini. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Resep kali ini kita akan membuat sop daging lengkap dengan sambal cabai rawitnya. Oke, simak videonya sampai akhir. Pertama, rebus daging menggunakan metode 5-30, yaitu merebus daging selama 5 menit dengan air mendidih, lalu tutup panci, matikan api, dan diamkan selama 30 menit. Tujuannya agar daging empuk, lembut, dan tidak alot. Dan ini setelah 30 menit, kemudian kita angkat. Di dalam video saya merebus 1 kilo daging, tetapi yang akan digunakan hanya 500 gram saja. Dan air rebusannya akan kita pakai setengah untuk kuah sop. Dan ini 500 gram daging. Jenis daging yang banyak putihnya seperti ini lebih enak untuk dibuat sop. Lalu kita potong kecil dadu agar memudahkan ketika dimakan. Iris tipis 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Saya pakai bawang merah yang ukuran besar. Ini setara dengan 3 siung bawang merah kecil. Untuk bumbu halusnya, kita haluskan 4 siung bawang putih. Saya menggunakan blender yang diberi dengan sedikit minyak goreng. Panaskan sedikit minyak goreng untuk menumis bawang putih dan bawang merah iris. Ditumis sampai harum. Aduk terus agar tidak gosong. Ini sudah cukup. Kemudian kita angkat. Jangan sampai terlalu gosong karena nanti rasanya akan pahit. Masukkan bawang putih yang sudah di blender tadi. Gunakan api sedang cenderung kecil karena sifat bawang putih mudah sekali gosong. Beri rebusan air daging yang tadi di awal sebanyak 500 ml. Masukkan daging yang sudah dipotong-potong.
Saya memotongnya dengan potongan yang kecil agar memudahkan ketika memakan. Ini kita rebus selama 15 menit. Tambahkan 1 sendok makan merica bubuk, 1,5 sendok makan garam, dan 1 sendok makan penyedap. Masukkan 4 batang daun sop atau seledri, tidak perlu diiris-iris. 5 biji cengkeh, 1 jempol kayu manis, dan 1 biji pala. Buah palanya tidak perlu dihaluskan. Langsung kita masukkan saja ke dalam supnya. Kemudian kita tambahkan 2 liter air. Sementara menunggu airnya mendidih, kita siapkan 1 buah wortel ukuran sedang dan 3 buah kentang, diiris sesuai selera. Saya memotong kentangnya agak besar-besar seperti ini. Ini sudah siap, sudah kita cuci bersih, kemudian kita masukkan ke dalam sup. Masak dengan api sedang sampai kentang dan wortelnya empuk. Jika sudah empuk, kita masukkan tumisan bawang, masukkan juga 1 batang irisan daun sop dan 1 buah tomat yang dipotong besar-besar. Setelah tomatnya dimasukkan, ini sebentar saja kita masaknya, sekitar 1 menit. Tes rasa, jika sudah pas, matikan api dan ini siap dihidangkan. Kemudian kita akan membuat sambal cabai rawitnya. Rebus 10 buah cabai rawit merah dan 1 siung bawang putih. Ini sebentar saja, sekitar 5-10 menit. Lalu angkat. Kemudian dihaluskan, bisa diulek ataupun di blender. Lalu tambahkan sedikit kuah sop agar teksturnya lebih cair. Beri sejumput garam dan penyedap rasa. Sekarang kita tata di piring saji. Dan ini dia sop dagingnya udah jadi. Kelihatan enak banget, seger, kuahnya tidak terlalu keruh. Dagingnya empuk, matang sempurna karena kita tadi di awal menggunakan metode 5-30. Sekarang kita coba ya, bismillah. Ini sopnya enak banget, wajib banget di-recook. Oke, itu dia resep kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Resep kali ini kita akan membuat daging goreng bumbu ketumbar. Pertama, rebus daging menggunakan metode hemat gas, yaitu rebus selama 5 menit setelah air mendidih. Setelah 5 menit, tutup dan matikan api. Kemudian diamkan selama 30 menit. Ini tujuannya agar daging empuk. Di dalam video saya merebus 1 kilo daging, tetapi yang akan digunakan hanya 500 gram saja. Potong daging sedikit agak tipis, searah serat.
Jangan memotong daging terlalu tipis karena hasilnya akan terlalu garing nanti. Potong agak sedikit lebih tebal karena kita ingin teksturnya nanti sedikit lebih empuk dan luarnya garing. Nah, kira-kira ketebalannya seperti ini, tidak terlalu tipis ya. Kemudian kita akan haluskan 5 siung bawang putih, 2 sendok makan atau 25 gram gula merah, 2 sendok makan ketumbar, dan 2 butir kemiri. Ini kita haluskan, saya menggunakan blender. Lalu kita akan tumbuk daging. Tujuannya agar lebih pipih dan empuk. Lakukan sampai habis. Kemudian kita tuang bumbu yang sudah dihaluskan tadi di atas piring. Beri setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap. Aduk rata. Baluri daging dengan bumbu halus tadi. Kemudian sisihkan, lakukan sampai habis. Dan ini sudah selesai, kemudian kita akan menggoreng. Goreng di minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Jika warnanya sudah kecoklatan, kemudian dibalik. Jangan terlalu kering. Ini kita menggoreng menggunakan api sedang, karena tadi di dalam bumbunya menggunakan gula merah. Jika menggunakan api besar, dia akan cepat gosong. Dan ini sudah cukup, kita angkat. Sebagiannya kita taruh di dalam kulkas untuk stok lauk. Ini bisa tahan 3-4 hari di dalam chiller. Dan ini dia daging goreng ketumbar siap disajikan. Semua anggota keluarga pasti akan suka, cocok sebagai lauk apapun. Empuk sempurna. Sekarang kita coba, bismillah. Ini enak banget, empuk, rasa ketumbar dan gula merahnya terasa sekali. Dan itu dia video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum.